Halo teman-teman, kita akan belajar tentang topik, tema, dan judul wacana. Kita langsung bahas yang pertama ya, yaitu topik. Topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat. Topik ialah pokok bahasan, ide, gagasan, persoalan, atau pokok pikiran yang akan ditelaah, dikembangkan, dikupas, dan dibicarakan dalam suatu karangan atau tulisan. Jika kalian sudah memahami topik itu seperti apa, kita akan lanjut ke beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih atau menentukan sebuah topik. Ya, yang pertama, topik itu harus bersifat problematik. Problematik itu apa sih? Problematik itu yang masih menimbulkan masalah. Karena di dalam topik kita akan membahas sebuah masalah. Yang kedua, yaitu topik itu harus ada manfaatnya dan layak dibahas. Karena topik itu harus diselidiki atau diperiksa isi dari teks atau yang dibahas tersebut. Kemudian, yang ketiga, yaitu topik itu dikenal dengan baik. Maksud baik itu apa ya? Baik dari segi tulisan maupun segi bobot yang dibahas. Kemudian, yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Maksud memadai di sini memenuhi syarat atau keinginan yang akan dibahas dalam sebuah topik atau teksnya. Kemudian, yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sedang-sedang saja, seperti lagu Rhoma Irama. Yang kemudian, 6. Topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Kenapa menarik? Karena penulis akan tahu topik mana yang cakupannya bagus dan menarik untuk dibahas. Kemudian, selanjutnya yang ke-7. Membuktikan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenaran itu harus dibuktikan. Kemudian yang terakhir, yaitu membuat suatu rancangan. Kenapa dirancang? Karena topik itu harus mengetahui dari awal atau susunannya. Rancangan itu berupa sesuatu yang sudah dirancang atau hasil dari rancangan kita untuk membuat sebuah topik. Selanjutnya yaitu tema. Tema menurut arti kata, sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, "krithene", yang berarti menempatkan atau meletakkan. Pengertian tema secara khusus dalam karang-mengarang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut karangan yang telah selesai dan dari sudut proses penyusunan sebuah karangan. Dilihat dari sudut sebuah karangan yang sudah selesai, tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dari segi proses, penulisan kita dapat membatasi tema dengan sesuatu rumusan yang agak berlainan, walaupun nantinya apa yang dirumuskan itu pada hakikatnya sama saja. Terdapat dalam buku komposisi karya Goris Kerap 1994 yang terdapat pada halaman 107. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema adalah topik yang sudah dibatasi, diarahkan, khusus atau spesifik, dan sudah mengandung tujuan. Nah, selanjutnya bagaimana sih membuat tema yang baik? Tema yang baik perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan merupakan hal yang sangat esensial bagi tulisan yang baik. Kejelasan dapat dilihat melalui gagasan sentralnya. Kalau gagasan sentralnya jelas, maka tema itu dapat dirumuskan dalam sebuah kalimat yang jelas. Dan yang kedua ada kesatuan. Dilihat dari adanya kesatuan.
gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan itu. Nah, yang ketiga, perkembangan. Kejelasan, kesatuan, dan perkembangan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Ketidakjelasan akan menimbulkan efek negatif pada kesatuan dan perkembangan. Kesatuan yang kurang baik akan menimbulkan ketidakjelasan tema dan perkembangan tema kurang baik, serta terarah. Dan perkembangan yang kurang baik akan merusak tema, mengaburkan topik, dan tujuannya. Nah, yang keempat, yaitu keaslian. Tema yang baik harus mengandung ukuran lain, yaitu keaslian atau originalitas. Keaslian dapat diukur dari beberapa sudut. Pertama, dari pilihan pokok persoalannya, dari sudut pandangnya, pendekatannya, dari rangkaian kalimat-kalimat, pilihan kata, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yaitu menentukan judul yang cocok. Sebuah tema yang baik perlu dikemukakan suatu yang langsung mengenai topik pembahasan, yaitu judul. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu judul. Menurut Harimurti Kridalaksana, dalam Kamus Linguistik menjelaskan bahwa judul adalah kalimat, berupa kalimat lengkap atau kalimat minor, yang terjadi dari frase atau klausa dengan atau tanpa pengarang sebagai pelaku. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyeratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Jadi, judul dapat diartikan sebagai nama singkat yang mewakili isi atau maksud dalam penjelasan pada buku atau sesuatu yang ditulis. Setelah kita memahami maksud judul itu seperti apa, kita lanjut ke judul yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, judul harus relevan. Artinya, judul itu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. Yang kedua, judul harus provokatif. Maksudnya, judul harus sekian macam sehingga dapat menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan tersebut. Yang ketiga, judul harus singkat. Judul tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Bila tidak dapat dihindari judul yang panjang, maka pengarang dapat menempuh jalan keluar dengan menciptakan judul utama yang singkat, tetapi juga tambahan yang panjang. Setelah kita memahami definisi judul dan beberapa syarat yang memenuhi atau judul yang baik, kita akan berlanjut ke contohnya atau hasil dari dua slide tersebut. Contoh yang pertama yaitu buku yang berjudul Linguistik Umum. Pada judul buku ini sudah memenuhi syarat-syarat dalam penulisan judul serta bersifat mewakili isi dari buku tersebut. Karena di dalam buku Linguistik Umum menjelaskan atau menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan murni, dilengkapi contoh, latihan, dan sejarah singkat atau aliran dalam kebahasaan. Yang kedua, buku teori sastra. Dalam buku ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan dunia sastra, dimulai dari sejarah sastra, terbentuknya sastra, definisi atau masing-masing kelompok sastra, karya sastra, hingga memaparkan isi yang terkandung dalam karya sastra yang dikaitkan dengan ilmu sastra. Berdasarkan pemaparan tersebut dari topik, tema, dan judul, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah wacana diawali dengan memilih topik
kemudian merumuskan tema, dan setelah itu menentukan judul yang cocok sesuai dengan temanya. Sekian pemaparan atau penjelasan dari tema kami, yaitu topik, tema, dan judul wacana. Semoga bermanfaat. Kemudian sampai bertemu nanti.